96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali. Inilah saat yang Anda tunggu-tunggu, talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting dan juga narasumber tamu. Tapi saya double agent pagi ini ya, di episode ini saya juga mewakili teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang kebetulan memang lagi punya banyak acara yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Dan apa kabar sahabat Mercury, sahabat YouTube, senang bisa menghadirkan kembali Solusi SDM bersama saya Aldi Susanto. Dan hanya ada satu narasumber tamu yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol bareng Anda juga nanti di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Dan tamu kita hari ini adalah Mbak Esti Ningtyas Nugraheni, mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama, SKM Mars, Direktur dari Eka Solusi Andalan. Panggilannya Mbak Esti ya? Betul. Namanya benar ya, Mbak Esti Ningtyas Nugraheni? Betul Mas. Oke, salam sehat selalu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. SKM-nya ini kan Sarjana Kesehatan Masyarakat ya? Betul ya? Ya. Kalau Mars itu dulu karena pernah kuliah di planet Mars gitu ya? Ya deket Venus. Enggak bercanda. Tapi tadi sih ngobrol-ngobrol singkat, Mbak Esti ini mantan direktur dari Rumah Sakit Onkologi. Iya, betul. Sekarang beliau mendirikan Eka Solusi Andalan. Mbak Esti cerita sedikit dong, Eka Solusi Andalan itu sendiri, nopo Mbak? Ya. Jadi begini, perjalanan saya di dunia perumah sakitan itu di dunia gitu ya. Tapi selalu sehat ya, meskipun kerjanya di rumah yang sakit ya. Cukup sering dapat gangguan kesehatan. Cukup sering dapat gangguan kesehatan. Diamanahi untuk ini, saya juga cancer survivor Mas. Jadi apa ya, lebih memaknai gitu bagaimana sih harus mengelola satu fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, mungkin klinik gitu ya. Karena sejatinya yang paling sering hilang ketika seseorang sakit itu adalah lingkungannya menganggap dia ini orang nggak berdaya. Oke. Ya, itu justru memperburuk ya Mbak Esti ya. Karena kan sejatinya kita ini kan ingin tetap entitas kita sebagai manusia untuk produktif, untuk bersosialisasi ini harusnya itu yang dijaga gitu ya. Begitu orang sakit ya, apalagi kalau dia harus menginap di rumah sakit itu kan kayak diisolasi gitu ya, atau dia sakit yang serius gitu. Nah ini yang kemudian menantang saya untuk belajar manajemen di bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, oke. Nah ini yang membuat kemudian, karena background saya sebenarnya kesehatan masyarakat. Nah kalau kesehatan masyarakat itu kan prinsipnya menjaga jangan sampai orang sakit. Ya. Sedangkan kalau di fasilitas pelayanan kesehatan itu kan mengupayakan orang sakit kembali menjadi sehat dan bugar. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi saya, yang akhirnya membuat saya meminati ini tentang manajemen dan administrasi rumah sakit gitu. Oke, jadi Eka Solusi Andalan ini konsultan ya, konsultan di bidang manajemen kesehatan. Ya. Oke. Sudah berapa lama berdiri Eka Solusi Andalan ini? Belum terlalu lama, kami 6 tahun. 6 tahun relatif cukup lama ya. Setelah perjalanan panjang menjadi seorang profesional di beberapa rumah sakit ya Mbak Esti ya? Ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih aktif di rumah sakit, tetapi lebih kepada di steering gitu ya. Jadi dewan pengawas, kemudian komisaris gitu ya. Jadi tidak di operasional. Oke, menarik ya. Hari ini kita bicara tentang sebuah topik yang lagi-lagi berkaitan dengan kesehatan. Ini penting karena siapa sangka 2 tahun kita dirundung malang luar biasa ketika pandemi COVID tidak bisa kita duga sebelumnya, dan kemudian dari selama COVID itu kan kemudian memperlihatkan kepada kita betapa yang namanya pelayanan itu menjadi sangat penting gitu ya. Betul. Karena orang jadi kaku-kaku loh, ini nggak boleh bersentuhan tapi dia harus tetap melayani. Nah bagaimana itu? Sahabat Mercury, talk show bersama Mbak Esti dari Eka Solusi Andalan kali ini itu kita mengangkat topik
bagaimana mengembangkan budaya organisasi. Nah, ini istilah baru yang saya perkenalkan ke Anda, Nobel Business, begitu ya. Mungkin bisa kita mulai dari apa Mbak yang dimaksud dengan Nobel Business. Kalau penghargaan Nobel kita tahu gitu ya. Oh ya, terus tapi hari ini kita diajak untuk bicara tentang apa itu istilah Nobel Business, Mbak Esti. Begini Mas. Jadi awalnya itu begini. Karena saya kebetulan juga pasien gitu ya, beberapa kali harus berhadapan dengan prosedur yang agak rumit gitu. Rumit. Saya beberapa kali harus menjalani operasi. Ada satu titik di mana waktu itu saya mengalami bahwa untuk menentukan tingkat keganasan yang saya alami itu apakah sangat ganas tapi nggak banget gitu ya. Itu ternyata fasilitas kita ini belum mumpuni. Iya. Itu puluhan tahun yang lalu ya. Jadi kalau sekarang udah enggak ya. Sudah relatif sudah. Kita bersaing lah ya kita ya. Kalah dengan center-center lain di dunia. Tapi pada waktu itu memang fasilitas kita terbatas. Yang bisa itu hanya rumah sakit milik pemerintah. Bukan, teaching hospital. Nah, teaching hospital pun juga belum banyak yang mengembangkan namanya imunohistokimia waktu itu. Lalu kemudian potong beku yang advance gitu. Nah, sampai pada satu titik ternyata untuk menentukan diagnosa saya gitu nggak gampang gitu. Lalu kemudian saya berpikir bagaimana ya ini membuat satu pelayanan kesehatan yang mengejar perkembangan ilmu pengetahuan, tapi tetap juga mengedepankan sisi kemanusiaan. Karena bagaimanapun pada bisnis kesehatan itu yang disentuh itu manusia, satu entitas yang punya perasaan, punya keterbatasan, tapi dia juga punya ekspektasi yang kadang-kadang unlimited gitu ya. Itu ini situasi yang unik itu, sehingga akhirnya muncullah kami pada tim waktu itu. Berarti ini harus bagaimana kita menyebut satu istilah gitu ya yang tetap memberikan sentuhan kemanusiaan. Setinggi apapun mengejar perkembangan teknologi, kemudian kita juga akan mengejar efisiensi. Namanya bisnis tetap efisien, efektif tetap ada ya. Tapi jangan meninggalkan sisi kemanusiaannya. Nah, lalu kemudian kita lihat-lihat ini dari beberapa dictionary gitu, ternyata Nobel itu sudah dikembangkan menjadi satu istilah, satu kata keadaan di mana bahwa ketika sesuatu itu dihubungkan dengan kemanusiaan, bisa kita berikan title Nobel. Yang pertama kita lihat dulu adalah Nobel Profession waktu itu. Ada perawat, dokter, gitu ya, polisi, gitu itu Nobel guru, itu Nobel Profession. Bisnis berarti juga bisa kita ini, karena sejatinya rumah sakit itu tidak selalu filantropi begitu ya, tapi tetap ada unsur bisnisnya. Tetap ada karena harus survive ya. Betul. Nah itu akhirnya muncul, dan di Indonesia rumah sakit juga nggak harus di bawah yayasan kan, tidak seperti sekolah. Sekolah bisa ini, tapi kalau rumah sakit boleh di bawah PT gitu. Sehingga kalau filantropi nggak cocok. Ya, di awal saja kita sudah diajak untuk mencermati lebih jauh, dan ini menarik ya. Karena pasti banyak perbedaan ya, Pak Isi ya. Tapi nanti saya ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sumarwito? Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Ini dengan narasumber yang cantik ini. Terima kasih. Silakan jadi, Pak. Mbak, tadi Mbak kan menyarankan kalau orang itu sebetulnya sakit nggak bisa, tapi Bapak menyarankan supaya ayo orang sehat aja kan gitu ya. Ya, tapi ternyata saran Mbak itu gagal karena dia tambah parah. Apa Mbak pernah dituntut nggak sama keluarganya? Gitu ya, karena caranya Mbak itu nggak mau ini gitu, karena dia mungkin sudah lama di rumah sakit kan nggak bisa gerak kemana-mana. Tapi disarankan gini-gini ada cara-caranya, saya nggak ngerti ya ilmunya gitu. Tapi ternyata gagal. Nah itu kalau menurut saya itu Mbak kan sambil berdoa, kan? Lantas juga Mbak pantau terus. Suatu contoh saya sendiri mengalami Mbak. Saya ini jatuh. Terus saya tidak mau ke dokter, kesangkal putung. Saya ini sudah bisa duduk
Tapi kata dokter ortopedi saya tidak mungkin bisa sembuh karena umur saya sudah 69 tahun. Dan saya sama saya ke polisi itu saya tidak boleh nyetir. Gitu. Saya sekarang malah bisa nyetir tanpa mobil otomatis. Jadi yang kalau sebelah kiri saya itu saya angkat dikit, itu saya bisa nyetir, gitu. Itu jadi itu karena kemauan saya sendiri. Tapi kalau mungkin polisi tahu saya dicekel, ditilang, tapi saya nggak apa-apa, karena itu kemauan sendiri dan saya berdoa, gitu loh. Jadi hati-hati Mbak, kalau sarankan itu dilihat orangnya itu niat apa enggak, mau apa enggak, sama saya itu, saya kemana-mana nyetir, saya apa? Saya nggak mau dianggap sebagai orang cacat. Jadi beban orang lain ya Pak ya? Iya, nggak mau saya. Saya mau kemana-mana, kursi dorong itu saya taruh. Kalau kemana, saya taruh di belakang mobil itu, saya panggil satpam, saya suruh turunkan, saya naik kursi roda, periksa. Saya kan diabetes, kolesterol darah tinggi, jantung apa gitu. Itu jadi gini Pak. Jadi hati-hati. Selalu disarankan, aku dikongkong Mbak Iki kong ini tambah. Baik. Jadi harus berdoa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan berdoa itu saya kok percaya teman-teman di rumah sakit itu pekerjaannya selain memberikan pelayanan yang terbaik ya berdoa yang terbaik juga. Monggo dikomentari Mbak Esi dari Pak Sumarwito ini. Sebenarnya sederhananya begini Bapak, yang kami maksudkan itu adalah tenaga kesehatan itu harus menjadi motivator. Jadi bukan terus kemudian disamaratakan enggak, tapi bagaimana agar seseorang itu misalkan dia hobinya membaca, jadi rumah sakit itu juga menyediakan buku-buku mungkin atau memberikan fasilitas itu atau nawarkan minimal Anda mau baca atau apa begitu, sehingga dia tidak seperti objek yang menjadi bahan untuk diperlakukan sesuatu gitu. Jadi dia ditumbuhkan bahwa dia sendiri juga harus berusaha untuk sembuh. Jadi kalau pada prinsipnya penanganan kesehatan yang sekarang itu adalah menjadikan pasien itu mitra, Mas. Karena tanpa kerjasama pasien, diagnosa itu juga nggak bisa ditegakkan. Ya, jadi petugas kesehatan itu baik dokter, perawat, bidan ataupun yang lain pasti harus membuka komunikasi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang sepadan gitu ya dengan kebutuhan. Artinya dengan kata lain Pak Sumarwito sangat benar bahwa kemauan dari untuk sembuh dari pasien itu memang tidak bisa dinafikan begitu ya. Ya, dan itu kita harus mengenali gitu maksud kami, harus mengenali dan membangkitkan bahwa dia harus berusaha gitu. Mau obat seperti apapun kalau pasiennya sendiri artinya tidak kooperatif untuk berupaya meraih kembali kesembuhan juga menurut saya nggak mudah. Tidak mudah, betul. Dan Pak Sumarwito, kalau soal takut disalahkan, saya bukan bermaksud membela Mbak Esti dan teman-teman begitu ya. Sepanjang mereka sudah melakukan SOP dengan baik dan benar, saya pikir apapun yang terjadi ke pasien itu bukan menjadi tanggung jawab dalam tanda petik ya, bukan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit ada ya. Ada informed consent. Jadi setiap tindakan itu pasti meminta persetujuan dari pasiennya. Pasien atau keluarganya begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sumarwito, terima kasih Mbak Esi. Kita break dulu ya, kita ke iklan dulu. Oke, masih bersama Mbak Esi dari Eka Solusi Andalan. Dan kita masih membahas tentang bagaimana mengembangkan budaya organisasi Noble Business. Noble Business tadi sudah disampaikan kurang lebihnya oleh Mbak Esti bahwa ini adalah sebuah strategi bukan sistem atau apa yang namanya? Lebih pada konteks ya. Konteks bisnis yang mengedepankan kemanusiaan. Mengedepankan kemanusiaan. Jadi meskipun tidak menafikan bahwa karena harus survive sebuah rumah sakit, apalagi yang bukan plat merah ya Mbak ya, itu harus efektif dan efisien. Profit itu menjadi penting karena mereka mesti survive. Sama kayak sekolah lah ya. Tapi ini menjadi lebih lebih harus mendapatkan perhatian karena kata datanya Institute of Medicine
potensi resiko pada pelayanan kesehatan yang tidak baik itu sama dengan pesawat jumbo dengan 360 penumpang jatuh dan meninggal semua, begitu benar ya? Iya, betul. Jadi kadang kita ini kan orang dengar ada serangan hiu gitu ya. Mungkin sedunia ini semua pada takut gitu, takut nyemplung ke laut gitu, maksudnya untuk berenang atau apa gitu, karena pernah ada barusan ada berita tentang serangan hiu gitu, entah di pantai yang mana gitu. Kita takutnya itu sampai kemana-mana. Sedangkan di fasilitas pelayanan kesehatan ini kadang sudah terjadi gitu ya, kita juga tahu gitu. Tapi ketika ada gangguan kesehatan, kita nggak punya pilihan, kita tetap akan pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga misi yang diemban oleh sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, di dalam hal ini juga ada tenaga kesehatan di dalamnya, itu adalah tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola risiko itu. Perumpamaan yang disampaikan itu tadi adalah karena kemungkinan terjadinya kan, karena hampir semua orang di dunia ini butuh fasilitas pelayanan kesehatan itu ya, baik yang sampai terjadi transaksi, artinya dia gangguan kesehatan itu sebenarnya dia butuh fasilitas, tapi ada yang memilih untuk mengobati sendiri misalnya, atau pakai sekarang fasilitas online juga banyak gitu ya, konsultasi online, jadi nggak pergi ke rumah sakit gitu. Nah, tetapi kalau dilihat dari kemungkinan terjadinya itu memang jauh lebih besar dibanding tadi serangan hiu misalnya. Nah, betul. Nah itu yang artinya adalah ketika peluangnya besar, jadi secara populasi gitu ya kan, berarti orang-orang yang butuh pelayanan kesehatan banyak, maka risiko ini juga akan besar. Nah oleh karena itu tanggung jawab moral baik tenaga kesehatan, pengelola rumah sakit maupun pemilik rumah sakit untuk mengelola risiko itu sehingga jangan sampai risiko itu terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan tadi kita mesti menginduksi orang-orang yang memilih untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, klinik ataupun praktek pribadi gitu ya, bahwa bisnis Anda itu adalah yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Dan di dalamnya ada risiko yang harus dihadapi. Nah, risiko itulah yang harus dikendalikan. Artinya, bagaimana kita mengupayakan agar risiko itu tidak sampai muncul, tidak sampai terjadi, sehingga apa yang tidak kita harapkan jangan sampai terjadi. Nah, salah satunya memang dengan menerapkan atau mengembangkan budaya yang sesuai itu tadi. Ya. Ini menarik ya, budaya organisasi pastilah ya, sampai di sini dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Esti pasti berbeda banget dengan industri apalagi manufacturing begitu ya, karena ini yang yang dilayani itu manusia begitu ya. Nah, apa yang membedakan? Jadi sederhananya begini Mas, yang membedakan itu adalah tiap kali pelayanan itu ada customize-nya. Meskipun SOP-nya sama, jadi contoh misalnya memasang infus pada pasien anak. Itu sudah ada SOP-nya gitu ya? Sudah ada SOP-nya secara teknis kan gitu. Tapi approach pada anak yang kooperatif sama anak yang tidak kooperatif itu akan berbeda. Anak itu masih orang tua. Tidak lagi. Ada tentara ya, misalnya badannya keker gitu. Tapi takut mau ngambil darah itu bisa teriak-teriak. Kayak mau diapain gitu. Nah, itu bukan guyonan gitu. Itu yang kami hadapi sehari-hari di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi every moment itu customize gitu. Walaupun secara teknisnya ada yang sama kan gitu ya. Teknik untuk misalkan ambil darah itu untuk petugas lab misalnya. Untuk vaksin aja. Mesti apa yang dibuka bagian tubuh yang mana, nanti disuntiknya di mana, itu standar. Approach-nya yang customize. Gitu. Oke. Nah, yang juga menarik lagi kan kemudian ada dua sisi yang sepertinya agak bertolak belakang. Ketika bicara soal kemanusiaan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak boleh terlalu berpikir profit oriented. Tetapi di awal tadi sudah dibuka oleh Mbak Esti bahwa bagaimanapun, apalagi
rumah sakit swasta. Plat hitam. Plat hitam bukan plat merah gitu ya. Sekarang plat putih, Mbak. Warna dasarnya putih. Apalagi yang bukan plat merah gitu kan, mereka harus survive. Iya. Nah, terus bagaimana menseimbangkan antara harus eksis, sementara dituntut juga dengan Nobel Business, budaya organisasi yang Nobel Business. Iya. Gimana, Mbak? Jadi cara paling sederhana kalau saya diminta untuk mengembangkan budaya organisasi di rumah sakit itu adalah menuju ke zero defect. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh penelpon yang pertama itu, nanti Anda dituntut ini itu satu fakta yang ada juga di rumah sakit itu, bahwa bisnis kesehatan ini rawan litigasi, Mas. Rawan urusan hukum gitu ya. Karena ketidakpuasan, karena apa yang dianggap sebagai malpraktek, belum apa-apa, belum ada pembuktian, udah dikasih justifikasi dulu gitulah. Wah, ini kesalahan gitu. Padahal dalam pelayanan kesehatan itu ada namanya efek samping, ada namanya dampak yang tidak diharapkan gitu ya. Contoh misalkan operasi sudah dipersiapkan semuanya, tapi ternyata misalnya darah si pasien ini ternyata nggak cepat bisa beku gitu ya. Jadi ada perdarahan yang di luar perkiraan itu karena sesuatu hal. Ketika tidak bijak menyikapi, itu bisa dianggap sebagai satu kesalahan. Padahal itu adalah bagian dari dampak yang tidak diharapkan itu bisa muncul begitu ya. Dan ini agak disayangkan karena masyarakat kita ini ada yang tidak cukup waktu untuk mendengarkan apa sih misalnya mau operasi begitu ya, tidak diberi penjelasan. Ini kadang ya itu tadi kan sudah panik duluan dan lain sebagainya gitu. Nah, dan kepanikan itu membuat logika mereka, rasionalitas mereka jadi hilang sama sekali begitu ya. Yang ada cuma subjektivitas segala macam. Karena kan kepentingannya aku pengen sembuh dengan cara yang cepat, jangan sampai ada efek samping seperti itu. Walaupun tahu bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan itu. Nah, balik lagi kepada budaya tadi. Begitu kompleks ya yang dihadapi gitu ya. Prosedurnya standar tapi delivery-nya ya. Proses nyuntiknya standar kasarnya gitu. Betul. Tapi memberikan suntikan pada seseorang ternyata butuh approach yang berbeda, satu pelanggan atau pasien satu dengan pasien yang lain. Nah, ini kalau disederhanakan itu, pinjam istilah teman-teman IT begitu ya, kita mesti menyiapkan SDM itu yang punya kemampuan responsif terhadap sesuatu yang tidak sama. Jadi kalau mungkin teman IT itu ada namanya fuzzy logic, kemampuan program itu untuk tidak A atau B tapi pada gradasi gitu ya, antara A, B, D ada A aksen 1, 2, 3. Nah itu kemampuan teman-teman kita tenaga kesehatan ini untuk mengenali karakteristik psikografi pasien. Nah, itulah yang menjadi menu utama ketika kita mengembangkan budaya organisasi yang mendukung bisnis kita atau rumah sakit kita menjadi Nobel Business tadi. Ya. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan saya nggak salah menyimpulkan. Sangat bisa dibayangkan bahwa proses rekrutmen itu juga menjadi taruhan luar biasa, Mbak Esti, benar ya? Absolutely gitu ya. Betul. Dan syukurlah kalau Anda menjadi boleh dibilang pebisnis enggak ya kalau rumah sakit ya? Kalau Anda memiliki bisnis rumah sakit dan bersyukurlah karena sekarang ini sudah ada Eka Solusi Andalan ya. Membuat Anda menjadi punya sparring partner. Bayangkan kalau itu kemudian 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, benar kan ya? Ya. Jadi tentang sebenarnya kalau di kemarin saya sering diskusi dengan Bu Novi gitu ya, karena ternyata MSDM yang dikembangkan mungkin di industri lain itu dengan apa yang di rumah sakit ada beberapa hal yang berbeda. Berbeda ya. Salah satunya ini kemampuan seseorang kan ibaratnya soft skill-nya itu dituntut tetap berkembang gitu, meskipun hard skill-nya juga harus mengikuti perkembangan teknologi begitu. Nah, ini yang mungkin tidak sama dengan industri yang lain gitu. Industri yang lain makin expert begitu ya, yang dikerjakan makin sempit gitu. Tapi kalau di pelayanan kesehatan hal yang basic
seperti approach kepada pasien itu tetap dilakukan walaupun dia super spesialis sekalipun. Hal-hal itu tetap harus iya. Kita nggak boleh merasa superior ya. Mau dokter yang sangat terkenal pun ketika menjalankan fungsi sebagai ini tenaga kesehatan itu harus mengikuti yang tadi itu. Nah, saya balik lagi ke soal rekrutmen. Mbak Esti, kalau tidak menjadi rahasia, apa saja yang kemudian harus diperhatikan? Karena tadi bukan A dan B tapi gradasi. Jadi tidak mudah menemukan orang-orang yang kemudian mau bekerjanya sesuai gradasi. Orang tuh mau kok ngene, kak ngene yang ngono gitu kan. Gimana? A atau B. Gimana teknik rekrutmennya yang umum saja? Mungkin kalau yang lebih teknis lagi bisa harus ke Eka Solusi Andalan ya. Dan MSI. Iya, dan MSI. Iya. Jadi intinya begini. Kemampuan mereka untuk problem solving, lalu kemudian memberikan. Jadi kemampuan mereka untuk problem solving itu menjadi salah satu yang penting. Walaupun dia pada level yang basic, paling bawah gitu ya, apalagi kalau dia harus di atas atau misalnya di manajerial atau yang pegang pasien gitu ya, karena itu garda terdepannya itu kan tenaga-tenaga kesehatan yang memang langsung touch pada pasiennya, dokter, perawat itu juga penting ya, orang-orang yang pegang pasien lah istilah saya yang paling sederhana begitu, karena penghuninya rumah sakit ini kan tidak semuanya pegang pasien itu. Nah ini jadi kemampuan problem solving itu menjadi salah satu kunci. Jadi kalau kami biasanya rumah sakit memang masih melakukan rekrutmen dengan proses standar ya, dengan konsultan SDM gitu. Nah ini terutama pada rumah sakit baru itu yang beberapa kami dampingi. Ini membangun budaya organisasinya yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu dimulai dari brainstorming, jadi mereka basic knowledge, basic tekniknya itu sudah melampaui itu. Kemudian ada proses di mana mereka harus mengafirmasi, jadi menerima bahwa rumah sakit itu bukan hanya sekedar tempat praktek profesi, tapi juga mengemban misi kemanusiaan. Jadi salah satu training saya itu kami kalau melakukan pengembangan budaya organisasi, tenaga-tenaga kesehatan itu kita minta bicara dengan rekam medik. Dokumen rekam mediknya itu diajak bicara. Mereka harus membayangkan gitu bahwa rekam medik itu meskipun kertas itu adalah bagian dari seseorang. Dokumen rekam medik itu kan sebenarnya rekam jejaknya pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Jangan sampai mereka berpikir bahwa rekam medik itu just a paper begitu. Karena itu adalah nyawanya pasien juga. Betul, gitu ya. Bahwa itu merepresentasi pasiennya. Nah itu jadi ada saat gitu ya di Indonesia ini sebelum tahun 2006 Mas, itu namanya patient safety itu belum menjadi budaya di Indonesia. Baru resmi dijadikan salah satu parameter kinerjanya rumah sakit itu di 2006. Oh gitu ya. Kita sangat ketinggalan gitu ya. Kebetulan waktu itu salah satu rumah sakit yang bersedia untuk diuji cobakan adalah rumah sakit yang saya pimpin. Itu ya. Termasuk terlalu berani gitu ya, rumah sakit kecil gitu. Tapi saya berpikir kalau kita mengedepankan aspek manusianya gitu ya, kalau kita nggak berani untuk diuji bahwa kita ini memang memberikan pelayanan dengan cara yang safe gitu ya, yang mengedepankan keselamatan pasien, itu seperti apa? Nah, salah satunya ketika kami melakukan brainstorming itu ini. Kelemahan kita itu menganggap atau sistem di pelayanan kesehatan kita ini menganggap bahwa rekam medik itu just paper. Sehingga angka kelengkapan catatan rekam medik itu dulu nggak karu-karuan sebelum patient safety menjadi indikator keberhasilan satu rumah sakit. Iya. Nah, kalau sekarang sini kita sudah sangat
bersaing itu ya, sama seperti luar biasa ya, berarti memang terjadi perkembangan yang luar biasa. Luar biasa di Indonesia, lompatannya luar biasa. Tonggaknya 2006. Setelah itu patient safety menjadi bagian dari parameter keberhasilan sebuah rumah sakit. Oke. Ya. Baik, ada sahabat-sahabat Merkuri yang ingin sharing-sharing, saya bacakan dulu. Ada Pak Dimas, apa yang membedakan organisasi Nobel Business dengan yang bukan? Apa poin positifnya? Mungkin Pak Dimas agak terlambat mengikuti karena tadi kita sudah banyak bahas. Tapi monggo untuk menghormati Pak Dimas, Mbak Esti. Ya, terima kasih Pak Dimas. Prinsipnya ini adalah satu bisnis. Jadi kalau tadi disebut Mas Aldi berseberangan enggak Mas, tapi bisnis ini ada dua sisi koin gitu ya. Iya, dua keping mata uang gitu ya, yang saling enggak terpisahkan. Jadi, gitu ya. Di satu sisi tetap efektivitas dan efisiensi ini untuk membuat kita punya margin itu yang akan menjadikan support system kita untuk berkembang kan gitu ya. Kalau nggak ada marginnya kan gimana mau berkembang gitu ya, kena inflasi langsung tepar gitu ya. Nah, lalu yang di sisi yang lain adalah mengedepankan aspek kemanusiaan. Nah, aspek kemanusiaan ini Pak Dimas bukan tentang bahwa kita ini melakukan charity murni begitu ya. Tetapi aspek-aspek kemanusiaannya seseorang itu dengan entitasnya sebagai manusia itu yang kita kedepankan. Kerahasiaan pasien, pilihan yang pasien boleh memilih itu bagian dari Nobel Business. Kan ada yang kaku. Kalau nggak mau sama ini, saya pengen second opinion, langsung marah gitu ya, tenaga kesehatannya. Nggak boleh, karena apa? Manusia kan punya keinginan untuk saya kalau mungkin nggak dapat yang lebih baik daripada yang Anda tawarkan, kan wajar. Nah, nggak boleh tersinggung juga begitu ya. Itu bagian dari patient safety tadi itu ya. Iya, dan ini bukan bagian dari patient safety, tapi kalau ini bagian dari hak pasien. Hak pasien ya. Hak pasien yang harus kita kedepankan. Kalau dari bagian dari patient safety ini Mas ya, yang nggak diketahui oleh publik misalkan. Kebijakan rumah sakit ataupun pemilik rumah sakit untuk memberikan batasan tentang barang yang dipakai itu batas expirednya kapan. Itu bagian dari patient safety. Yang masyarakat mungkin nggak tahu gitu ya. Dia nggak mengizinkan obat yang batas expirednya kurang dari 3 bulan beredar di rumah sakitnya. Ini bagian dari patient safety. Memberikan suasana yang terangnya lampu dan lain sebagainya, karena orang kan nggak tahu kalau kita selalu di bawah lampu yang terlalu terang. Itu risiko katarak tinggi. Kita kan nggak tahu gitu ya, masyarakat awam maksudnya. Betul. Jadi berapa lumen sih ruang tunggu rumah sakit ini, hal-hal yang tidak terpikirkan mungkin untuk orang lain bahwa itu sebenarnya bagian dari patient safety ini. Luar biasa ya. Iya. Makanya ada Solusi andalan. Eka solusi andalan begitu ya, karena semuanya dipikirin sama Mbak Eka ini. Ya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, saya break lagi ya. Kita ke iklan dulu. Yuk kita lanjutkan kembali dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah menitipkan sharing-sharingnya. Saya lanjut untuk menyapa Bu Ana. Apa yang perlu diutamakan saat rekrut karyawan di organisasi Nobel Business? Nah, silakan. Ya, kembali lagi ini kemampuan untuk problem solving. Kemampuan untuk problem solving tadi yang sempat kita bahas itu ya. Jadi itu sangat penting. Jadi tidak hanya tentang intelijensia gitu ya, kepandaian yang lain, tapi kemampuan untuk melakukan problem solving ini menggambarkan bagaimana seseorang itu pada situasi kritis sih. Karena kalau mampu melakukan problem solving, insya Allah karena kalau di rumah sakit itu bisa saja situasi kritis itu dihadapi seseorang pas sendirian dan tidak pada tempatnya. Maksudnya tidak pada tempatnya. Ini orang frontliner. Tiba-tiba ada pasien yang muntah darah begitu di depannya. Ini kemampuan dia untuk merespon saat itu, entah dia minta tolong atau paling tidak menenangkan keluarganya, itu
salah satunya itu bisa kita amati apakah orang itu mampu atau tidak menghadapi situasi kritis itu dari kemampuan problem solving. Ya, oke. Ya. Dan itu sebenarnya salah satu dari kunci diskusi kita, yaitu bagaimana menanamkan budaya Nobel bisnis ini di perusahaan, di rumah sakit. Ya. Tapi itu nanti ingatkan saya Mbak Esti, kalau saya kelupaan, saya menyapa Pak Andre dulu. Rumah sakit dengan model Nobel bisnis, bagaimana mengatasi saat ada komplain? Ada komplain dari pasien dengan pelayanan. Pernah ada kasus perawat mengalami pemukulan dari orang tua pasien karena anaknya menangis saat dipasangi alat. Ya, jadi tentang bagaimana menangani komplain ini tidak hanya pada aturan penyelenggaraan rumah sakit ini sudah menjadi salah satu parameter yang diamati oleh pemerintah juga. Jadi komplain dan manajemen komplain judulnya ini menjadi salah satu mata uji gitu untuk akreditasi rumah sakit. Nah, jadi itu kan upaya pemerintah untuk menstandarkan agar rumah sakit kita itu bisa merespon dengan positif ketika ada komplain gitu ya. Jangan blaming begitu, jangan saling menyalahkan. Nah, dalam hal komplain seperti yang tadi disampaikan Bapak Andre, ini ada dua. Memang harus dikaji secara cermat gitu ya. Dalam artian ketika dipukul orang tua pasien ini tetap rumah sakit harus menguji begitu ya, mengkaji lah ya, bukan menguji dalam artian jadi memvalidasi apakah yang dikerjakan oleh tenaga kesehatannya udah sesuai prosedur atau belum. Ya, ini kembali lagi secara teknik saya yakin perawat itu sudah mengikuti atau mereka lulus itu kan pasti juga nggak sembarangan gitu ya. Tapi ketika approach-nya, itu yang mungkin tidak bisa diterima. Yang tadi kita diskusikan di awal itu. Jadi ini yang membuat semuanya itu menjadi customized gitu. Nah, kembali lagi pada kasus yang disampaikan Pak Andri tadi ini, kalau ini sebenarnya bukan tentang Nobel Business atau tidak gitu ya, bagaimana kita menghandle masalah seperti itu. Kalau saya menghimbau rumah sakit tetap mempercayai dulu tenaga kesehatannya, jangan ikut-ikutan menyalahkan gitu ya. Kita mesti mengkaji dengan seksama karena pada dasarnya semua tenaga kesehatan itu pasti sudah lulus uji teknisnya bahwa mereka mampu atau tidak melakukan tindakan-tindakan teknisnya. Nah, ketika approach-nya untuk mendeliver kemampuan teknisnya itulah yang memang butuh orang-orang yang bisa memahami situasi. Yang tadi saya sebut punya kemampuan mengenali psikografi klien. Apakah mereka yang tipe pemarah atau dia desperate gitu ya, belum apa-apa sudah putus asa begitu. Atau dia yang tidak percaya, bisa saja klien itu artinya pasien atau keluarganya itu tidak percaya dengan kita. Itu ya itu juga buat tenaga medis juga bencana loh ya. Kita sudah kerja benar-benar terus habis itu pasien itu bahasa tubuhnya kelihatan dia nggak ngereken, nggak percaya gitu lah ya. Nah, apalagi kalau sudah umurnya sudah sepuh karena dia yang milih rumah sakit anaknya gitu kan. Jadi gimana? Nah, apa tadi? Nah, itu yang kenapa budaya organisasi yang bisa mengembangkan. Jadi kalau kita ini meletakkan fondasinya itu pada aspek kemanusiaannya, keakuan kita sebagai tenaga kesehatan itu kan turun kan? Iya. Betul. Ya, karena kita bekerja ini ibaratnya kita ini melayani masyarakat. Gitu. Ketika kita fondasinya itu di sana, keakuan kita pasti akan turun. Nah, ketika keakuan kita turun, jadi menjadikan pasien dan keluarganya itu sebagai subjek, bukan objek. Nah, dari situlah cikal bakalnya budaya organisasi yang menopang pengembangan Nobel Business konsep Nobel Business di rumah sakit kita ini bisa jalan gitu. Jadi sampai di sini saya masih kekeh melihat bahwa proses rekrutmen menjadi sangat luar biasa penting, kunci. Betul. Dan Eka Solusi Andalan juga memberikan pelayanan soal rekrutmen juga ya. Enggak ya. Tapi kan gandeng temennya ya namanya Mbak Novi itu ya. Jadi
pada umumnya bisa kebalikan gitu ya, setelah settlement gitu, direkrut gitu. Tapi memang untuk budaya organisasi yang desain betul-betul dari awal, kami pada umumnya rumah sakit baru, Mas. Nah, sedangkan kalau migrasi, beberapa rumah sakit yang sudah cukup umur begitu, kemudian melakukan migrasi untuk mengembangkan budaya organisasi yang seperti yang diharapkan gitu, ada beberapa. Tapi ini memang perlu proses. Jadi perlu sertifikasi nggak ya? Ke profesi perawat misalnya kayak begitu, so far sampai hari ini sudah sertifikasi yang berkaitan dengan keterampilan teknisnya memang wajib. Memang wajib ya? Ya, mereka ada beberapa, jadi perawat itu ada gradasinya juga, ada levelingnya. Oh, itu yang saya mau tanyakan. Jadi perawat tingkat apa madya apa gitu ya? Oke. Hanya kalau kaitannya kita ini dengan bagaimana membentuk squadnya ya, armadanya itu petugas kesehatan yang dia juga bisa mengembangkan tetap sisi aspek kemanusiaannya itu belum masuk pada ini porang-porang teknisnya tadi. Jadi yang dilihat itu adalah lebih pada kemampuan teknisnya. Sedangkan yang sifatnya soft skill tadi seperti budaya dan lain sebagainya ini memang belum terekam oleh leveling keterampilan teknis tadi. Ya, oke. Mbak Esti dapat salam ini dari teman baiknya, namanya Novianing Tiastuti. Selamat pagi Mas Adi, saya mengikuti obrolan solusi SDM pagi ini bersama Bu Esti. Dengar loh 2 kali disebut namanya. Iya, banyak kali tadi waktu off air. Oke. Terima kasih, sehat-sehat Mbak Novi ya, Bu Novi ya, sehat-sehat. Mungkin minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Hari ini beliau absen karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, saya pernah menemukan ada sebuah rumah sakit yang terasa menyulitkan pasien. Pelayanan lambat, tidak satset. Obat yang seharusnya bisa kami dapatkan di hari itu harus ditunda sampai besok. Saat dokternya cuti, tidak ada dokter pengganti. Bagaimana kalau yang seperti ini Bu Esti? Apa bisa dibilang budaya organisasi nobel bisnisnya tidak berjalan begitu? Ya, mohon maaf. Mungkin itu konsepnya bukan nobel bisnis yang dikembangkan, Bapak. Jadi bukan hanya tidak berjalan, tapi memang belum gitu ya. Iya. Belum kenal sama Eka, solusi andalan gitu loh. Sama MSI orangnya denger loh. Nanti saya dimarahin disebut. Ya gitu ya. Jadi komentarnya itu aja. Itu memang belum gitu ya. Karena keputusan untuk mengembangkan bisnis secara nobel maupun bisnis as usual untuk rumah sakit sah-sah aja. Karena itu kan nggak masuk parameter untuk izin operasional. Nah itu. Ya. Oke. Baik. Ya. Kemudian ada Pak Budiman. Apa yang Ibu sampaikan tadi juga berlaku di rumah sakit jiwa katanya. Karena yang kami tahu kalau di RSJ potensi resiko pada pelayanan kesehatan tidak setinggi di rumah sakit yang lain. Ya, ini menarik ini dari Pak Budiman. Saya juga baru keinget, ada rumah sakit jiwa. Iya. Pripun, Mbak? Jadi rumah sakit jiwa sekarang juga ini ya, tidak hanya menghandle orang-orang yang betul-betul mendapat gangguan jiwa. Karena sekarang kesehatan jiwa ini kan extended Mas, sudah melebar. Saya stres aja sudah dianggap butuh mengalami butuh pelayanan mental health gitu ya. Nah, rasanya karena ini satu prinsip Pak Herman ya. Pak Herman. Iya, Pak Herman. Jadi sorry. Pak Budiman. Oh, Pak Budiman. Pak Herman yang tadi ya. Iya. Pak Budiman ini yang tadi bahwa aspek manusianya itu tetap menjadi fokus. Jadi kalau istilah yang biasa digunakan itu patient focus care. Ya, jadi seluruh pelayanan itu diorientasikan pada kebutuhan pasien. Itu Nah, mau orangnya sakit jiwa ataupun sakit yang lain tetap kita harus mengedepankan aspek kemanusiaannya. Gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya ramahnya untuk pasien dengan gangguan jiwa dengan pasien yang masih mengalami problem mental health yang ringan gitu ya, tentunya berbeda. Ya. Oke, itu komentar narasumber Pak Budiman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan
Ya seiring dengan waktu yang terus ngejar-ngejar saya untuk selesai, tapi saya masih tetap ingin menanyakan bagaimana ke Mbak Esi soal budaya organisasi dengan karakter noble business itu kalau yang di rumah sakit bagaimana kemudian. Kalau mungkin ketika rekrutmennya sudah seperti yang diharapkan, sudah beres, untuk setupnya lebih gampang ya Mbak Esi ya. Betul. Tapi kan itu kalau untuk yang baru. Ya. Kalau yang sudah existing dan kemudian ada keluar masuknya karyawan karena pensiun, perawat apa, gimana Mbak Esi? Yang saya sampaikan mungkin di awal tadi ada migrasi. Ada migrasi, ya. Nah ini perubahan itu masih mungkin dilakukan, tapi memang tidak bisa cepat. Jadi perlu memang perlu desain yang kuat, dan ini harus top down. Jadi dimulai dari pemilik dulu punya kesepakatan. Budaya seperti apa yang dikembangkan. Tidak bisa kita dari grassroots untuk kemudian ditumbuhkan ke atas. Karena apa? Ini butuh pengamatan yang intens. Pengalaman kami menggeser budaya dari yang, kalau pemotretan budaya itu yang dari klan gitu, yang dari kekeluargaan murni gitu ya. Kemudian ada sense untuk lebih personalize gitu ya, untuk lebih mengenali pelanggan dan lain sebagainya. Ini butuh 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun ya. 6 bulan itu baru terasa bahwa mereka akan, ibu butuh apa lagi? Misalnya kalau sudah selesai ini apalagi yang diperlukan dari saya, seperti itu menjadi kebiasaan para petugas kesehatan ini 6 bulan baru terasa. Baru kerasa ya, dengan pengamatan yang intensif. Ya, gitu ya. Padahal ini yang menjalankan manusia ya, 6 bulan itu kan lama banget ya. Manusia kan tiap detik berubah katanya gitu kan. Itu jadi catatan juga. Tapi menarik tadi disampaikan bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus top down. Ya. Bukan bottom up gitu ya, harus betul, top down. Harus. Ya, artinya pemiliknya yang harus punya pemilik dan pengelola. Ya, pemilik dan pengelolanya. Ya. Dan seringkali kalau kemudian bicara internalisasinya, katakanlah pemilik dan pengelolanya sudah ini. Ketika internalisasi dalam pengimplementasi ini pasti ada masalah juga kan? Tantangannya apa aja Mbak Esti? Tantangan pengawasan, Mas. Tanpa pengawasan yang ketat, itu nanti jadi ya proses deployment-nya dari atas ke bawah kan tetap. Di monitoringnya ini yang pada umumnya tantangannya seperti itu, karena untuk berubah itu keengganan orang-orang kan karena sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa seperti ini. Jadi ada banyak model gitu ya yang bisa kita kembangkan pada organisasi yang lama yang udah di atas 20 tahun, 30 tahun gitu, mereka udah jenuh juga kan dengan ini. Kadang-kadang lini tengahnya yang akan menjadi change agent itu kita ajak mungkin mereka ke Liponsos. Ini kita minta mereka kontemplasi bahwa ketika orang itu jadi objek, nggak punya kewenangan untuk ini. Misalnya kita ajak ke penjara wanita gitu ya, ke penjara anak-anak gitu. Ini mereka akan kita minta untuk lakukan kontemplasi. Jadi apakah Anda mau menjadikan klien Anda objek gitu ya? Kesimpulannya kan seperti itu. Iya. Olahan untuk change agent. Jadi kalau tadi ada kunci, ada dua yang penting gitu ya. Membentuk change of agent yang di middle management pada umumnya. Yang kedua adalah pengawasan atau monitoring yang sangat ketat. Budaya itu betul-betul bisa bergeser. Iya. Kalau mau monefnya bagus, memang middle manajernya harus juga bisa menjadi kepanjangan tangannya yang atas, yang di atas, yang top manajemen begitu ya. Oke. Ya baik. Ya. Kalau orang kepingin kenalan lebih lanjut dengan Eka Solusi Andalan, Mbak Esi, mesti kemana ini? Apa punya IG atau punya nomor call center? Nah kalau Bu Novi itu kan punya 0811 ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya ini ya, 0811 340 5557, benar kan ini ya? Luar biasa. Nah itu adalah nomor saktinya MSI. Kalau mau rekrut ke MSI, telepon di nomor itu. Kalau di Eka Solusi Andalan? Sementara ini masih saya yang menjadi representatif dari Eka Solusi Andalan. Berarti bisa dihubungnya di HP? Ya di HP. Ini masih
Ini nomor udah puluhan tahun juga. Udah puluhan tahun, nggak berubah-berubah. Oke. Bisa disampaikan mungkin bisa di. Bisa menghubungi saya di 0811 33 5136. Oke, nomornya juga gampang-gampang ya. 0811 331 536. Oh, ini nomor lama ya, makanya masih ya. Saya ulang, 0811 331 5136. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Baik, gampang nanti bisa hubungin juga 0811 340 5557 ya. Karena kan berteman baik ya. Sebagai closing statement dari apa yang kita diskusikan. Saya percaya beberapa pendengar kita ini juga menjadi praktisi di rumah sakit. Nah, kepada mereka yang lebih junior, kalau Mbak Esti kan udah senior banget nih, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement ketika Nobel Business ini kita adopt untuk mengembangkan budaya organisasi? Ya, jadi ada satu yang saya selalu pesankan kepada teman-teman, terutama adik-adik gitu ya, yang memilih untuk menerjuni profesi di pelayanan kesehatan, itu adalah bahwa Anda manusia, klien Anda juga manusia. Perlakukan mereka seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Itu yang rasanya kalaupun kita jenuh atau apa, kalau kembali ke sana, itu balik lagi kemampuan kita untuk memunculkan empati di diri kita jenuh, Mas. Setiap kali juga dikeluhi pasien itu juga jenuh gitu ya. Jenuh ya. Tapi ketika kita kembali pada hitahnya, bahwa kita manusia dan objek dari profesi kita ini juga manusia, itu selalu kita kedepankan. Maka insya Allah empati itu tidak akan lepas. Tidak akan lepas ya. Ini sederhana, sahabat Merkuri, Anda mendengar, oh iya ya, oh gampang ya. Coba praktekkan, belum tentu semudah membalik telapak tangan ya. Tetapi goodwill, nawa itu kalau sudah muncul itu akan mempermudah semuanya. Begitu. Ya. Reliefnya gampang juga. Ya, tadi digeplak orang tua pasien itu mungkin juga gampang memaafkan. Iya. Asal ngeplaknya nggak bener, nggak kenceng-kenceng banget. Kalau kenceng banget ya balas lah ya, namanya manusia ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi narasumber Mbak Esti Ningtyas Nugraheni, SKM Mars. Beliau adalah Direktur Eka Solusi Andalan. Dan matur nuwun sudah berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi pencerahan. Sehat-sehat terus ya, Mbak Esti ya. Amin. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi bareng Bu Novi juga ya. Oke, baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini Solusi SDM talkshow-nya, dan kalau Anda tertinggal mengikuti perbincangan dari awal, tenang saja. Nanti Anda bisa menontonnya di kanal YouTube-nya Merkuri, Radio Merkuri 96. Saya Aldi pamit, sampai jumpa dalam dialog Solusi SDM selanjutnya.